Pak Dadan. Kita tahu MBG sudah berjalan di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Sejauh ini perkembangan terkini seperti apa Pak Dadan? Baik, Alhamdulillah MBG ini sudah berjalan di 38 provinsi dan minggu ini sudah mencapai 1.000 satuan pelayanan pembunuhan gizi melayani lebih dari 3 juta. Lebih dari 3 juta? Ya. Jadi pertama kali dilaunchingkan tanggal 6 Januari itu melayani kurang lebih 300.000 di 26 provinsi, 190 SPPG. Hari ini sudah 1.000 lebih satuan pelayanan pembunuhan gizi di seluruh Indonesia di 38 provinsi termasuk di seluruh provinsi di Papua. Daerah terpencil pun sudah kita layani dan memang seluruh SPPG sekarang ini bisa berjalan karena keikutsertaan mitra yang bergabung bersama-sama membangun satuan pelayanan pembunuhan gizi dan belum satupun satuan pelayanan pembunuhan gizi yang dibangun oleh Badan Gizi Nasional. Karena kalau yang dibangun oleh Badan Gizi Nasional itu kan harus berbasis APBN. Nah sekarang baru dalam tahap perencanaan, sebentar lagi akan tender, kemudian dibangun, diisi, dan itu kami akan targetkan ke daerah-daerah yang mungkin sulit dijangkau oleh para investor. Misalnya di daerah-daerah terpencil yang hanya isinya 500 anak, kemudian di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh yang lain, misalnya di Kepulauan Seribu, di Papua, di pedalaman dan sebagainya termasuk di Pulau Sebatik begitu dan itu memang harus menggunakan dana APBN. Jadi untuk APBN ini akan kita targetkan di daerah-daerah yang tidak menarik untuk investor. Dan sementara ini untuk di daerah wilayah. Tapi justru paling butuh untuk mereka ya Pak ya. Iya betul. Jadi memang banyak masukan ke kita kenapa tidak di daerah 3T dulu, tidak daerah yang terpencil dulu. Kami harus jelaskan bahwa itu baru akan bisa dilaksanakan kalau APBN-nya sudah bisa digunakan dan baru akan selesai di akhir Juli. Jadi pelayanan-pelayanan di daerah-daerah seperti itu baru akan bisa kita laksanakan mulai Agustus. Sementara ini kita melakukan pelayanan di daerah-daerah di mana mitra sangat proaktif. Bahkan pada saat launching 6 Januari itu seluruhnya adalah kontribusi dari mitra. Di saat yang sama kita melaunching makan bergizi, di saat yang sama anggaran kita masih terblokir. Jadi belum ada serupiah pun dari negara pada tanggal 6 Januari. Tapi alhamdulillah sekarang 1.000 satuan pelayanan sudah berdiri dan sudah melayani lebih dari 3 juta. Dan itu berkaitan dengan rantai pasok pangan. Jadi kalau tadi dikatakan hidup dan matinya negara adalah terkait pangan itu betul. Kenapa? Karena Indonesia masih tumbuh 6 orang per menit, jangan lupa ya. 6 orang per menit, 3 juta per tahun dan akan mencapai puncaknya tahun 2060 sebanyak 325 juta dan kita menyongsong tahun Indonesia Emas 2045 populasi kita akan mencapai 324 juta. Satu sisi lahan kita terus menurun, lahan subur, tadi Pak Menko sudah mengatakan sulitnya mencegah konversi lahan, pada saat yang sama penduduk kita bertambah 6 orang per menit dan itu pasti butuh makan. Jadi kalau Pak Menko mengatakan bisnis di pangan itu menjanjikan memang demikian karena satu-satunya bisnis yang akan tetap tumbuh adalah bisnis pangan. Termasuk di makan bergizi. Karena itu kebutuhan primer ya Pak. Termasuk di makan bergizi. Soal hidup dan mati itu. Soal hidup dan mati dan jangan lupa Badan Gizi itu akhirnya menjelma melakukan 2 hal. Satu menciptakan market baru. Yang kedua menjadi optaker terdepan bagi produk lokal. Ya. Kenapa menciptakan market baru? Karena nanti 82,9 juta itu adalah market yang selama ini tidak ada. Jadi 82,9 juta itu adalah market baru dan kemudian Badan Gizi adalah salah satu lembaga yang sekarang paling liquid di Indonesia yang bisa membeli produk pertanian berapapun yang ada di daerah. Karena satu satuan pelayanan melayani 3.000 anak, itu setiap hari akan membutuhkan 200 kg beras, 3.000 telur, 350 kg ayam atau 350 ayam, membutuhkan 300 kg sayur,
membutuhkan 350 kilogram buah, membutuhkan 30 sampai 40 liter susu setiap hari satu satuan pelayanan. Ya. Kalau nanti sudah melayani 82,9 juta, kalau Badan Gizi mengajak seluruh satuan pelayanan masak telur, makan telur di hari yang sama, akan dibutuhkan 82,9 juta butir telur atau setara dengan 5.000 ton sehari itu. Sehari itu. Nah, untuk bisa menghasilkan 82,9 juta telur dibutuhkan 120 juta ayam. Karena satu ayam hanya meletakkan telur 0,8. Jadi betapa substansialnya ya, program begitu. MBG Jadi ini ya, sebetulnya tantangan terbesar bagi makan bergizi bukan bagaimana menyalurkan, karena itu pasti kami bisa lakukan, yakin sekali. Tapi bagaimana memenuhi rantai pasok yang dibutuhkan oleh Badan Gizi ketika harus masak. Ketika masak itu membutuhkan bahan baku. Bahan bakunya apa? 95% adalah produk pertanian. Gitu. Dan satu satuan pelayanan, itu melayani 3.000, itu akan men-trigger munculnya entrepreneur baru minimal 15. Pemasok bumbu, pemasok ayam, pemasok telur, pemasok daging, pemasok ikan, pemasok sayuran, pemasok buah, pemasok pengambil minyak jelantah, dan lain-lain. Itu kebutuhannya besar sekali. Jadi ini justru sebetulnya peluang yang bisa ditangkap oleh siapapun yang ingin berperan di dalam dunia pertanian dan pangan dengan hadirnya Badan Gizi Nasional, karena satu-satunya yang bisa membeli seluruh produk pertanian itu Badan Gizi. Kelemahan pertanian di Indonesia saat ini adalah tidak adanya jaminan pasar. Ya, makanya tidak heran kalau kita lihat nilai tukar peternakan hanya 100. Itu artinya apa? Nilai tukar peternakan 100. Para pengusaha peternakan itu kalau berusaha hanya cukup untuk makan, tidak ada untuk investasi. Kami berpikir dengan hadirnya Badan Gizi harusnya nilai tukar peternakan menjadi 150. Jadi ada 50%-nya untuk investasi dan pendidikan. Makanya tidak heran para peternaknya tidak kaya. Kenapa? Karena nilai tukar ternaknya hanya 100. Itu turun malah dari 102 tahun lalu. Kenapa bisa begitu? Karena telur kita oversupply. Ayam kita oversupply. Kenapa bisa oversupply? Karena yang mampu membeli telur dan ayam, termasuk protein lainnya, hanya 30% penduduk Indonesia. Padahal 60% anak kita kekurangan gizi. 60% anak kita tidak pernah minum susu. Bukan karena tidak tahu susu itu bermanfaat, tetapi karena tidak mampu beli susu. Oleh sebab itu makan bergizi, Badan Gizi hadir di tengah-tengah untuk menyerap yang kelebihan, kemudian mendistribusikan kepada mereka yang membutuhkan. Itu adalah sepertiga penduduk Indonesia akan diberi makan setiap hari. Kalau evaluasi utama dari Pak Dadan sendiri adalah mengenai supply chain, Pak, dan ketersediaan pangan untuk pemenuhan gizi masyarakat secara luas. Tadi Pak Dadan juga bilang bahwa ya hal ini tentunya membutuhkan kolaborasi multi pihak. Karena ada tantangan yang dihadapi pemerintah dari pasokan, akses, logistik, dan variasi menu, kualitas rasa, dan lain-lain Pak. Dan tadi Bapak bilang mengajak seluruh stakeholder dan industri bersama-sama dari Indonesia untuk Indonesia gitu ya Pak ya. Bagaimana industri makanan dan minuman yang ada bisa berperan lebih aktif dalam mendukung agenda besar MBG ini Pak? Ya tentu saja sangat peran penting ya. Misalnya sekali contoh industri susu, ya kan, industri susu. Itu kan 80% import, ya kan. Kita tidak sengaja wajibkan dari awal, karena kalau kita wajibkan, itu membutuhkan kurang lebih satu satuan pelayanan butuh 40 liter. Kalau di nasional nanti 82,9 juta kali 200 mili saja udah berapa? Udah 4 juta liter sehari. Nah kalau kita wajibkan, itu nanti malah importnya akan besar. Makanya kemudian kita menginginkan agar yang diimport adalah sapinya, sehingga bisa swasembada, dan itu bisa diolah oleh seluruh yang terlibat di dalam produk-produk tersebut ya. Contoh lain misalnya industri bumbu. Masak 3.000 sehari itu kan butuh bumbu besar. Dan kalau ada 30.000 satuan pelayanan, berapa bumbu yang dibutuhkan? Itu pasti yang lebih menarik kalau bisa dibawa ke tempat-tempat terpencil melalui industrialisasi. Tentu saja yang pangan lokal ini sangat penting.
bagi mereka yang terbiasa dengan tradisional, dengan mengulek silakan juga. Tetapi kalau ada di satu kecamatan, contoh di Babelan harus ada 30 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Itu bisa hal yang menarik bagi industri, para entrepreneur untuk menghasilkan bumbu yang siap pakai sehingga mungkin malah lebih terjamin dari segi rasa dan juga kualitasnya. Seperti itu. Dan saya menyambut baik adanya ide koperasi desa Merah Putih karena untuk bisa memasok 300 kilogram sayuran setiap hari ke satu satuan pelayanan itu butuh agregator. Tidak mungkin satu petani yang melakukan. Jadi harus ada perencanaan hari Senin misalnya tanam bayam, hari Selasa tanam kangkung, hari Rabu tanam cesin, hari Kamis tanam terong, hari Jumat tanam brokoli, dan itu sejumlah yang dibutuhkan 300 kilogram per hari. Dan itu pasti butuh orang yang mengkoordinir dan bisa memanen dengan jumlah yang sama dan kemudian setiap hari bisa terpenuhi. Jadi butuh memang agregator, koperasi, kemudian entrepreneur yang muda gitu, kemudian BUMDes atau UMKM yang bisa mengkoordinir para petani, termasuk juga mungkin ketika satu saat kelebihan produk-produknya itu bisa diolah di industri dan kemudian bisa dipasarkan ke satuan pelayanan pemenuhan. Kalau dari Pak Dadan, adakah evaluasi yang bisa Anda sampaikan selama berjalannya NBG sejak 6 Januari 2025? Apalagi nanti Bapak tadi juga sampaikan setelah nanti Agustus, itu kan nanti ada distribusi MBG ke daerah-daerah terpencil dan terluar ya Pak ya. Bagaimana memastikan akses pangan bergizi tetap terjaga terutama di daerah terpencil, di daerah pedalaman, pegunungan, agar makanan yang diterima masyarakat tetap terjaga gizi dan kualitasnya Pak? Ya, untuk sementara ini kan kita belum ada isu terkait dengan rantai pasok ya. Tapi ketika nanti, sekarang mungkin orang masih berebut supplier memperebutkan satuan pelayanan pemenuhan gizi untuk masuk. Ketika nanti akhir tahun 30.000 satuan pelayanan berdiri, yang akan jadi isu adalah satuan pelayanan akan mencari supplier yang bisa memasok. Jadi akan dibalik nih. Terus terang pertumbuhan satuan pelayanan jauh lebih cepat dibandingkan nanam padi. Dalam waktu 3 bulan dari 190 udah 1000 nih kita. Dari 300.000 orang sudah 3 juta yang dilayani. Nanam padi belum panen nih 3 bulan. Kan? Jadi kalau tidak dipersiapkan dari sekarang, suatu saat kita akan ada waktu di mana kita akan kekurangan suplai. Dan saya sangat khawatir akhirnya dipenuhi impor kalau tidak dari sekarang direncanakan. Nah untuk ke daerah-daerah terpencil di mana ada misalnya daerah-daerah di mana tanam sayur tidak bisa, seperti di Halmahera itu jarang orang tanam sayur, ya kan. Kemudian tidak ada beras, pasti rantai pasok nasional akan masuk di situ. Dan oleh sebab itu kami tidak menginginkan rantai pasok nasional langsung masuk ke satuan pelayanan, tapi harus bekerja sama dengan koperasi agar si koperasinya dapat keuntungan. Dan apakah salah satu solusinya juga adalah pemilihan atau menu Pak dari MBG itu Pak untuk protein yang baik, contohnya misalnya ikan, apakah bentuk-bentuk kemasan dan lain-lain itu acceptable Pak untuk MBG jika nanti akhirnya disalurkan ke tempat yang terpencil dan terluar di Indonesia? Badan Gizi tidak menetapkan standar menu nasional, tapi Badan Gizi menetapkan standar komposisi gizi. Standar komposisi gizi. Harus 30% protein, 40% karbo, 30% serat. Nah, isi dari masing-masing komposisi ini berbasis potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat lokal. Jadi kalau daerah-daerah banyak ikan laut, ya potensi sumber daya lokalnya proteinnya ikan. Tapi dalam bentuk olahan tidak apa-apa seperti dari bentuk olahan nggak apa-apa. Jadi kalau di daerah-daerah terpencil yang susah seperti Yakuhimo, itu kan sulit tuh bahan baku. Mereka lebih sudah terbiasa memberikan makan, tapi mereka membutuhkan pasokan bahan baku. Dan sekali pengiriman kan tidak mungkin 2 hari sekali karena harus pakai helikopter dan sebagainya. Pasti harus bahan baku yang berbasis olahan, yang berkualitas tinggi dan tahan lama. Jadi bagi saya keterlibatan entrepreneur, industri di dalam makanan bergizi welcome karena yang diberi makan 82,9 juta setiap hari. Baik. Ya, sepertiga penduduk Indonesia diberi makan setiap hari. Dan tadi yang seperti yang Pak Dadan sampaikan. Yang cukup besar untuk orang berperan di bidang pangan. Betul. Dan tadi yang seperti yang disampaikan juga oleh Pak Dadan bahwa benchmarknya adalah standar komposisi
Standar komposisi gizi. Standar komposisi gizi. Dan dalam bentuk pemenuhan protein itu bisa dalam bentuk apa saja asalkan komposisi gizi itu tercapai ya Pak. Ya, sesuai dengan tujuan makan bergizi ya, jadi karbohidratnya tidak harus nasi. Oke. Jadi kalau daerah seperti di Papua yang biasa makan ubi ya kita makan ubi itu karbohidratnya. Di Ambon yang biasa makan papeda silakan papeda karbohidratnya. Di Halmahera yang biasa makan ubi direbus dengan pisang direbus sebagai karbohidrat itu akan sangat baik. Jadi diversifikasi pangan juga akan terjadi di situ. Di daerah Jawa dan Jawa Barat misalnya harus nasi ya sudah tidak apa-apa, nggak usah dipertentangkan bahwa itu nasi nggak usah diintroduksi harus makan singkong gitu. Sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Di NTT kalau jagung ya silahkan makan jagung, toh itu sama-sama karbohidrat.